Nama saya Michaela Merkrismas dengan nomor NIM 211041738. Saya dari kelas M1 dan di sini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Supply Chain Management. Pada bagian A yang pertama, Supply Chain Management secara umum merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, dan penjadwalan arus produk dari mulai pengadaan hingga distribusi kepada konsumen. Kemudian yang nomor 2, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana supply chain management ini meliputi serangkaian kegiatan proses produksi produk, di mana dalam menerapkan supply chain management ini, jika saya sebagai pelaku bisnis di bidang makanan, yaitu di restoran, tentunya saya akan menerapkan supply chain management, karena dapat membantu bisnis saya, baik dari segi keuntungan bisnis dan demi kebutuhan konsumen agar terpenuhi dengan baik dan lancar. Kemudian yang ketiga, pentingnya supply chain management bagi UPB, karena supply chain management dapat menunjang pendidikan yang berkualitas di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Pancabakti Pontianak. UPB bergerak di bidang pendidikan, di mana dalam penerapan supply chain manajemennya, UPB menjadi perusahaan yang mengelola supply chain management. Kemudian, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan menjadi pemasok mahasiswa atau supplier, dan konsumen atau yang menyerap hasil olahan dari perguruan tinggi atau mahasiswa dari UPB akan menjadi konsumen. Kemudian yang keempat, menjelaskan pertanyaan jika berada di wilayah pasar Asia Tenggara. Yang pertama, tantangan apa saja dan peluang apa saja yang didapat dari rantai pasokan di wilayah pasar Asia Tenggara. Adapun yang menjadi tantangan rantai pasokan di wilayah pasar Asia Tenggara yaitu tingkat pembangunan infrastruktur yang berbeda pada setiap daerah serta pertumbuhan yang terbilang cepat yang akan berpengaruh pada tekanan yang berasal dari konsumen, peningkatan persaingan, dan tidak adanya pelanggan setia. Kemudian adapun yang menjadi peluang rantai pasokan di wilayah pasar Asia Tenggara yaitu dengan adanya pertumbuhan yang terbilang cepat dapat menjadi sebuah pasar yang sangat berpotensi bagi sektor logistik dan terjadinya peningkatan terhadap penjualan online yang sangat tinggi serta meningkatnya produsen yang berimigrasi menuju wilayah menjadikan sektor logistik meningkat. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa saya perlu melakukan otomatisasi dalam supply chain saya? Karena mengotomatisasikan rantai pasokan dapat membantu bisnis dalam memotong biaya dan meningkatkan efisiensi. Otomasi juga menjanjikan untuk meminimalkan ketergantungan manusia yang dapat menjadi keuntungan bagi kawasan Asia Tenggara yang sedang berjuang dengan tenaga kerja yang menyusut. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa dampak potensial dari otomatisasi pada supply chain? Otomatisasi dapat membantu supply chain di setiap tahap proses, dari perencanaan rute yang dioptimalkan hingga pengiriman jarak terakhir yang efisien. Otomatisasi berpotensi merevolusi seluruh operasi supply chain. Kemudian pertanyaan yang keempat, dapatkah otomatisasi terintegrasi dengan sistem saya yang sudah ada? Di setiap bisnis memiliki sistemnya sendiri dan solusi teknologi harus ramah integrasi dengan kelancaran transisi. Platform teknologi logistik era baru berbasis cloud dan mudah diimplementasikan serta dapat dengan mudah digabungkan dengan sistem yang ada dan bekerja dalam batasan yang disediakan oleh perusahaan tertentu. Kemudian yang kelima, menjelaskan teori tentang supply chain management. Yang pertama, pada video pertama mengungkapkan bahwa supply chain management merupakan ilmu yang sangat penting yang bisa diterapkan oleh perusahaan. Supply chain management adalah serangkaian kegiatan rantai pasokan barang, di mana pada sejumlah pihak yang bersangkutan sehingga sangat penting diperlukan, yaitu ada pabrik, pemasok barang baku, toko, distributor, jasa pengiriman, sampailah kepada konsumen. Kemudian pada video kedua, teori supply chain management mengungkapkan bahwa supply chain management atau yang biasa disingkat dengan SCM adalah suatu sistem yang mengelola suatu layanan dengan layanan lainnya yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan. Proses pemenuhan kebutuhan pelanggan ini dimulai dengan menyediakan
bahan mentah, hingga pengiriman barang kepada pelanggan. Kemudian pada video ketiga, tentang teori supply chain management mengungkapkan bahwa pentingnya supply chain strategi dalam persaingan di dunia bisnis, karena strategi menentukan unggul atau tidaknya perusahaan dalam persaingan. Strategi mencakup keputusan-keputusan untuk jangka panjang yang berimplikasi pada perusahaan terhadap daya saing. Kemudian pada bagian B, yang pertama, topik dan judul dari ketiga video. Pada video pertama yaitu tentang pengantar supply chain management, kemudian pada video kedua yaitu tentang pengukuran kinerja supply chain, dan pada video ketiga yaitu pentingnya strategi supply chain management. Kemudian yang kedua, siapakah saja pembicara dari ketiga video tersebut? Pada video pertama pembicaranya itu bersama Okrim Muhammad Firdaus. Kemudian pada video kedua pembicaranya ada Bung Tulus Belajar. Kemudian pada video ketiga pembicaranya Nyoman Punjawan. Kemudian yang ketiga, penjelasan dari ketiga video itu. Pada video pertama, video ini menjelaskan mengenai supply chain management, mulai dari definisi supply chain management yang merupakan serangkaian kegiatan guna memudahkan atau memberikan keuntungan bagi perusahaan di bidang proses produksi produk, serta tujuan utama dari supply chain management atau manajemen rantai pasokan, yaitu bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan dari konsumer. Kemudian supply chain management menurut Kalakota pada tahun 2000 menjelaskan 3 aliran dari supply chain management, yaitu produk flow atau barang, kemudian ada financial flow atau uang, dan information flow yaitu informasi. Dan supply chain management 4.0 menurut McKinsey pada tahun 2016 yang merupakan perusahaan konsultan ternama di Amerika Serikat yang menjelaskan akurasi, ketetapan, dan presisian jauh lebih diharapkan. Peran manusia ditentang oleh teknologi. Kemudian pada video kedua, pada video ini menjelaskan tentang salah satu aspek fundamental dalam supply chain management adalah manajemen kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan, di mana untuk menciptakan kinerja yang efektif diperlukan sistem pengukuran yang mampu mengevaluasi kinerja supply chain. Sistem pengukuran kinerja diperlukan untuk yang pertama melakukan pemonitoran dan pengendalian, yang kedua mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada supply chain, dan yang ketiga mengetahui tempat posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaing, yang keempat menentukan arah perbaikan. Kemudian suatu sistem pengukuran kinerja biasanya memiliki beberapa tingkatan dengan cakupan berbeda. Suatu sistem pengukuran kinerja mengandung individual metric set, kemudian overall performance measurement system, serta kinerja aktivitas diukur dengan berbagai dimensi, yaitu ongkos, waktu, kapasitas, kemudian kapabilitas, produktivitas, utilisasi, dan account. Kemudian 5 proses inti dari supply chain, yaitu ada plan, store, make, deliver, and return. Kemudian pada video ketiga, pada video ini menjelaskan tentang pentingnya supply chain strategi dalam persaingan di dunia bisnis, karena strategi menentukan unggul atau tidaknya perusahaan dalam persaingan. Strategi mencakup keputusan-keputusan untuk jangka panjang yang berimplikasi pada perusahaan terhadap daya saing. Ada 2 kegiatan yang dilakukan oleh supply chain, yaitu kegiatan financial process dan market mediation process. Invite dan response merupakan 2 strategi supply chain yang mencerminkan kondisi produk yang berbeda. Perusahaan bersaing atas dasar harga, kecepatan, dan fleksibilitas, dan ada 2 karakteristik produk dalam supply chain, yaitu produk inovatif dan fungsional. Decoupling point juga termasuk ke dalam bagian dari strategi, karena dapat diartikan sebagai waktu dalam menggunakan persediaan barang sebagai dasar untuk memenuhi pelanggan, dan ada postponement yang merupakan penundaan diferensi produk yang juga termasuk ke dalam bagian strategi penting supply chain strategi. Kemudian yang keempat, manfaat yang diperoleh dari menonton ketiga
video tersebut. Adapun manfaat yang saya peroleh dari menonton ketiga video yang telah dibagikan ialah saya dapat mengetahui mengenai supply chain management, mulai dari definisinya, tujuan utamanya, serta rangkaian kegiatannya. Saya juga dapat mengetahui tentang pengukuran dari supply chain serta strategi dari supply chain management. Kemudian bagian yang C, adapun tugas-tugas yang sudah saya kerjakan yaitu mengenai supply chain management, baik dari membuat video ringkasan maupun memberikan komentar mengenai supply chain management di IG yang telah Bapak bagikan. Sekian dari saya, terima kasih.